Randa baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Ini pasti hasil ilmu hitam. Tidak mungkin suamiku tiba-tiba meninggal. Akan ku cari pelaku itu sampai ketemu. Secara ekonomi, Randa termasuk orang mampu karena suaminya adalah pemain judi ulung. Namun sekarang hartanya sudah ia habiskan untuk ngaben atau upacara mensucikan jenazah yang memang memakan banyak biaya. Semua itu ia maksudkan sebagai penghormatan kepada suaminya, juga sebagai maksud untuk persembahan kepada dewa, supaya apa yang ia harapkan bisa terwujud. Malam itu, ia menembus hujan pergi bersama anaknya, meninggalkan rumah untuk mencari ilmu demi membalaskan dendam. Itu Ratnadi. Loh iya, dan itu Bu Randa yang tiba-tiba menghilang bertahun-tahun lalu. Yuk, kita samperin di. Ratna kan teman kecil kita. Jangan dulu, Ri. Mereka pasti capek dalam perjalanan. Kapan-kapan saja kita ke rumahnya. Betul. Ratna cantik jadi. Moga-moga belum punya pacar. Sudah kok. Sok tahu. Memang siapa pacarnya? Kenalkan. Halah. Randa dan anaknya menempati rumah mereka kembali, yang telah lama ditinggalkan, hingga ditumbuhi tanaman liar. Namun keesokan harinya, rumah itu kembali bersih. Itu tidak lain adalah karena kekuatan sihir. Rupanya Randa telah berhasil menguasai ilmu tersebut. Kembalinya Randa segera menjadi desas-desus. Ini karena dulu ketika suaminya meninggal, Randa menolak untuk melakukan sati atau ikut membakar diri sebagai tanda kesetiaan kepada suami yang pada zaman itu seperti sebuah kewajiban. Sehingga warga merasa bahwa Randa adalah aib yang bisa membuat petaka di desa. Namun di sisi lain, keelokan Ratna membuat para pemuda desa kepincut. Beberapa dari mereka mulai melakukan pendekatan, tapi para pemuda itu kemudian mundur ketakutan. Karena saat menemui Ratna di rumahnya, mereka melihat Randa berubah menjadi seram. Ibu, tenang Bu. Jangan menakuti tamu kita. Randa selalu mendengarkan putrinya. Ini karena ia merasa bersalah. Karena ialah putrinya belum mempunyai calon suami hingga saat ini. Kabar tentang Randa segera menyebar hingga kepala dusun dan kepala keamanan merencanakan sesuatu. Rupanya Randa tidak hanya aib bagi dusun ini. Ia juga ternyata seorang penyihir. Meski selama ini dia tidak pernah merugikan kita, tapi sebaiknya kita mencari dukun untuk memasang pagar gaib di tiap rumah warga buat berjaga-jaga. Saya juga berpikir begitu. Saya tahu di mana harus mencarinya. Besok saya akan berangkat ke desa seberang. Iya, Pak. Diam-diam saja supaya warga tidak panik. Aku tidak pernah mengganggu warga dusun ini. Tapi kenapa kalian ingin mengucilkan aku? Kalau aku mau, malam ini juga kalian bisa kubinasakan. Ibu, sabar ya Bu. Ratna, jangan khawatir. Ibu cuma memasang tabir gaib mengelilingi desa, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Ini untuk menjaga keluarga kita, Nak. Kamu ingat kan cerita tentang kematian Bapak? Iya, Bu. Semoga yang pernah jahat kepada kita
akan mendapatkan karma yang setimpal. Biarlah Sang Hyang yang membalasnya. Ratna sudah terbiasa melihat sosok perubahan seram pada ibunya. Karena sedari kecil, ia selalu ada di sisi ibunya saat ibunya mempelajari ilmu kebatinan itu. Om Swastiastu, Swastiastu. saya ingin ketemu dengan Bu Randa. Ada apa kau ingin menemuiku? Bu Randa, nama saya Bisma, dari desa seberang. Saya ingin mengabdi pada Bu Randa. Kenapa? Dulu saya pernah ditolong oleh suami Bu Randa. Bapak sempat berpesan, jika suatu saat nanti ia meninggal, saya diminta mengabdi pada keluarganya. Namun sayangnya, saya terlambat mendengar kabar Bapak meninggal. Dan ketika saya ke sini, Bu Randa sudah tidak ada di rumah. Kau tidak takut denganku? Saya tidak punya kekuatan dan bukan apa-apa bagi Bu Randa yang kesaktiannya sudah menyebar ke seluruh desa. Bu Randa adalah ratu penyihir. Izinkan saya mengabdi pada keluarga ibu. Ratna, dialah yang cocok untuk mendampingimu. Hah? Bisma, kau akan kuajari ilmu sihir. Suksma, ratu. Rupanya ilmu Randa mempunyai reaksi tersendiri terhadap orang yang ingin bergabung dengan keluarganya. Itulah kenapa ia berubah menjadi sosok yang seram, seakan menguji apakah orang itu pantas. Karena kelak, orang itu bisa saja yang akan mewarisi ilmu itu jika Randa telah tiada. Pak Gadus, Mbak Wage, apa kau sudah menemukan dukun itu? Ini aneh, Pak. Dari pagi hingga siang ini, saya tidak bisa menemukan jalan keluar desa. Tapi kalau dari dusun ke dusun, masih bisa. Hah? Kok bisa? Apa kita coba dukun-dukun yang ada di dusun-dusun dalam desa ini saja? Tapi kesaktian mereka kurang mumpuni. Tidak ada salahnya kita coba. Kita keroyok penyihir itu. Randa serasa terlepas dari beban. Ia telah mendapatkan jodoh untuk putrinya, sehingga ia segera melaksanakan rencana awalnya, yaitu membalas dendam atas kematian suaminya. Melalui nampak tilas gaib, telah lama ia mengetahui siapa pembunuh suaminya, yaitu orang-orang dari kalangan rumah judi yang merasa tertipu karena menyalurkan uang melalui suaminya dan dijanjikan kemenangan. Tapi kemenangan itu tak pernah tiba, sehingga mereka menyewa seorang dukun untuk meracuni suaminya. Bisma, setelah malam pertama nanti, aku punya tugas rahasia untukmu. Pakailah sabuk yang telah kumantrai ini, maka kau akan mendapat kekuatan. Maaf Ratu, kekuatan apakah itu? Dan tugas apa yang harus saya lakukan? Nanti kau akan tahu. Malam itu, rumah judi yang berada di ujung desa tiba-tiba terbakar hebat. Semua yang ada di dalamnya tidak ada yang selamat. Ini adalah ulah dari Bisma yang telah memakai sabuk sihir dan menjelma menjadi kera. Gerakannya yang gesit membuat api yang ia sebarkan menyambar dengan cepat. Tapi sebenarnya Bisma dikendalikan oleh sihir itu. Itu karena ia sendiri belum mempunyai kemampuan ilmu kebatinan. Jadi begitu sabuk itu ia pakai, secara langsung sihir itu bekerja sesuai perintah Randa. Kepala